Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuddin. Saya dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menerangkan atau menjelaskan apa sih itu kaderisasi dan bagaimana keadaan kaderisasi saat ini di Kabupaten Probolinggo. Langsung saja kami akan menjelaskan sebuah kaderisasi. Kaderisasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologis adalah proses pencedakan kader. Jadi kaderisasilah yang akan mencetak suatu kader. Sedangkan kaderisasi yang diawali kata kader mempunyai makna, yaitu orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting di dalam sebuah organisasi. Jadi kaderisasi ini yang akan memegang peran penting di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ialah kaderisasi sangat penting bagi suatu organisasi. Kaderisasi bisa diibaratkan sebagai jantungnya organisasi. Jadi kalau manusia tidak mempunyai jantung, bagaimana manusia itu bisa hidup? Dan bagaimana manusia itu bisa normal? Bayangkan saja kalau seorang manusia itu tidak mempunyai jantung namun tidak normal. Begitulah dengan kaderisasi. Bagaimana di Kabupaten Probolinggo itu ada suatu kaderisasi, namun kaderisasi tersebut tidak normal. Jadi sangat berperan penting kepada suatu organisasi. Memang kaderisasi itu sangat penting, merupakan kebutuhan internal yang dilakukan demi kelangsungan dan kelancaran organisasi, khususnya kepada organisasi IPNU IPPNU di Kabupaten Probolinggo. Terkait dengan keadaan kaderisasi di Kabupaten Probolinggo ini, sebelum bulan Desember di Kabupaten Probolinggo hanya ada satu instruktur. Beliau adalah rekan Saiful. Namun setelah beliau itu yang hanya satu orang sebelum bulan Desember itu yang mengawal pengkaderan di semua Kabupaten Probolinggo. Saat ini juga ada tambahan alumni atau rekan kita yang sudah mengikuti Latin dan Rapel di Kabupaten Situbondo kemarin di bulan Desember ini. Alhamdulillah kali ini di Kabupaten Probolinggo sudah ada 2 instruktur dan juga 1 pelatih. Namun kami masih sangat kekurangan instruktur dan juga pelatih. Karena apa? Kalau kita itu hanya mempunyai 2 instruktur dan 1 pelatih, sedangkan wilayah kerja kita itu ada 12 kecamatan dari ujung Tongas sampai Dering. Jadi kita itu sangat membutuhkan banyak instruktur dan juga pelatih. Setidaknya di Kabupaten Probolinggo ini setiap pimpinan anak cabang itu ada 1 instruktur dan juga 1 pelatih, sehingga di dalam organisasi ini dapat berjalan dengan sangat baik dan juga dapat pengkaderan yang memang alumni Latin dan Rapel yang sudah berpengalaman di suatu organisasi. Dan juga saat ini di Kabupaten Probolinggo bisa dikatakan kaderisasi yang pasif, organisasi yang pasif. Karena apa? Karena kita itu masih kekurangan banyak instruktur dan juga pelatih. Meminjam dari kata-kata Bung Hatta pernah menyatakan kaderisasi dalam kerangka kebangsaan, bahwa kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit. Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam. Jadi kami mengkiaskan bahwasanya kaderisasi menurut Bung Hatta ialah sama halnya dengan menanam bibit. Kali ini kita berada di pimpinan cabang, jadi kita yang wajib untuk menanam bibit bagi kader-kader selanjutnya. Begitupun selanjutnya. Setelah dari kader-kader yang sudah kita kasih materi, sudah pengkaderan, maka selanjutnya mereka lah yang akan menjadi penerus bagi bangsa, khususnya di bangsa Indonesia ini. Nah, bagaimana cara pengkaderan itu bisa berjalan dengan baik? Maka kita itu harus melakukan pengkaderan. Setelah ini harus ada penerus di Kabupaten Probolinggo ini. Untuk itu sangatlah penting adanya personalia kaderisasi, instruktur dan pelatih demi keberlangsungan suksesnya roda pengkaderan dalam suatu organisasi. Karena jika tanpa pengkaderan maka organisasi tersebut
layaknya hayyun bila ruhim, ialah hidup namun dengan tanpa ruh. Bayangkan saja kalau kita itu hidup dengan tanpa ruh, apakah kita masih bisa dikatakan hidup? Enggak mungkin. Karena kita itu seakan-akan hidup, kita itu seakan-akan ada, namun pergerakan kita itu masih enggak ada, tidak ada ruhnya, tidak ada yang dapat menggerakkannya. Jadi kita itu seakan-akan terdiam di suatu organisasi tersebut. Jadi dengan kita mengikuti latihan itu, semoga saja nanti bisa menghidupkan organisasi dengan kafah, dengan sebenar-benarnya hidup, sehingga pengkaderan di seluruh Kabupaten Probolinggo ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jadi kami berharap kepada panitia dan juga pada anggota dan juga kepada alumni latihan Narpel untuk memberikan sebuah arahan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti latihan dan Narpel dengan baik dan dapat memajukan IPNU IPPNU dimanapun itu, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan dapat kami presentasikan tentang kaderisasi dan juga tentang keadaan kaderisasi di Kabupaten Probolinggo ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.